Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan diskusi salah satu mata kuliah pemrograman visual. Nantinya untuk praktikumnya saya akan menggunakan Visual Studio 2020. Di mana Visual Studio 2020 bisa juga disebut dengan VB.NET atau Visual Basic.NET. Oke, sekilas tentang Visual Basic.NET atau VB.NET merupakan sebuah perangkat lunak untuk mengembangkan dan membangun aplikasi yang bergerak di atas sistem .NET Framework dengan menggunakan bahasa basic. Jadi kalau dilihat dari bahasanya atau bahasa pemrogramannya, Visual Basic.NET masih menggunakan bahasa basic. Bahasa Visual Basic.NET sendiri menganut paradigma bahasa pemrograman berorientasi objek yang dapat dilihat sebagai evolusi dari Microsoft Visual Basic versi sebelumnya yang diimplementasikan di atas .NET Framework. Jadi sebelum ada VB.NET ada Visual Basic 6.0. Sebelumnya lagi ada bahasa basic. Kenapa menggunakan VB.NET? Yang pertama, simple katanya. Simple dan familiar dengan bahasa pemrograman berbasis objek. Yang kedua, VB.NET telah terintegrasi dengan sepenuhnya dengan bahasa pemrograman Visual Studio.NET lainnya. Jadi kalau kalian menginstal bahasa pemrograman Visual Studio, biasanya sudah terintegrasi dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Di dalamnya ada bahasa C# ataupun C++ dan yang lain-lainnya. Nah, selanjutnya bahasa pemrograman VB.NET atau Visual Studio ini kalau dilihat dari TOB Index ada di urutan ke-6 bahasa pemrograman yang paling banyak diminatin. Ini kurang lebih kalau dilihat di tobindex.com, tobindex.com bahasa pemrograman yang banyak digunakan di seluruh dunia. Yang nomor 1 ada bahasa pemrograman C, sebelumnya bahasa pemrograman Java. Oke, ini dilihat dari bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Oke, ini pergerakan dari VB.NET, pergerakan dari Visual Studio 2010, ada juga 2015 dan ada juga yang 2017. Oke, untuk pergerakannya. Oke, saya langsung masuk ke materi pertama tentang object control. Object control nanti kita akan memulai bahasa pemrograman Visual Studio 2010 dengan menggunakan objek-objek yang ada atau menu-menu yang ada nanti di bahasa pemrograman tersebut. Object control itu apa? Tampilan berbasis grafis yang dirancang di form untuk membuat aplikasi interaksi dengan pemakai. Jadi object control di sini merupakan tampilan atau objek yang nantinya bisa digunakan oleh programmer untuk merancang aplikasi yang berbasis graphical user interface. Nantinya akan ditempatkan di atas form. Tujuannya untuk apa? Untuk berinteraksi dengan pemakainya. Keberadaan kontrol di dalam form berubah menjadi objek, yaitu elemen perantara pemakai yang dapat diprogram untuk kebutuhan tertentu. Nah, nanti di dalamnya ada yang namanya penamaan. Penamaan yang ada di objek-objek tersebut harus sesuai dengan yang kita gunakan, yang harus sesuai dengan yang kita panggil. Objek-objek kontrol standar pada toolbox pada umumnya digunakan untuk merancang sebuah program aplikasi melalui model rancangan pada form. Jadi nanti di bahasa pemrograman Visual Studio 2010 ada istilah objek control yang nantinya akan diwakili dengan toolbox. Kategori objek control yang pertama ada command control, selanjutnya biasanya yang paling umum berisi kontrol-kontrol untuk mendesain form berbasis Windows. Selanjutnya ada container, digunakan untuk kontrol-kontrol lain pada form. Jadi container di sini merupakan tambahan biasanya, tambahan-tambahan untuk mempercantik tampilan dari form. Selanjutnya menu dan toolbar. Menu dan toolbar di sini biasanya digunakan untuk merancang menu utama dan submenu. Oke, ini untuk untuk merancang atau ngedesain menu utama dan submenu, kita nanti bisa menggunakan salah satu menu yang ada di toolbox yang ada di object control namanya menu dan toolbar. Selanjutnya data di sini digunakan untuk pemrograman database, baik untuk koneksi maupun menampilkan data. Ada istilah ADO dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada komponen berisi kontrol-kontrol pendukung pemrograman pada form Windows. Agak jarang sih kita gunakan. Selanjutnya printing, berisi kontrol-kontrol untuk mencetak data baik ke printer maupun ke layar.
Selanjutnya ada dialog, biasanya digunakan untuk menampilkan berbagai macam kotak dialog. Oke, ini kurang lebih penjabarannya untuk command control. Menu-menunya atau objek-objek yang nantinya bisa kita gunakan mulai dari contohnya ada button, ada checkbox, ada combo box, ada datetime picker, ada label, ada list box, ada text box, dan yang lain-lainnya. Oke, ini ada penamaan, ada nama dari kontrol, selanjutnya penulisan dan nama kontrol yang biasanya kita gunakan. Oke, selanjutnya untuk contoh nama kontrol button contohnya. Ini pada waktu kita tarik, kita gunakan di form, biasanya namanya button. Button tergantung dari urutannya. Kalau seumumnya pertama kali kita gunakan berarti button 1. Nanti untuk penamaannya atau penulisannya contohnya kita wakilkan dengan BTN contohnya atau BT contohnya. Contoh BTN simpan atau BT simpan dan yang lain-lainnya. Begitu pula nanti untuk penamaan, untuk pemanggilan kita harus sesuaikan dengan penamaan dari objek itu sendiri. Selanjutnya ada container. Umumnya container di sini digunakan untuk menambah tampilan atau mempercantik tampilan dari si form itu sendiri. Ada flow, layout panel, ada group box, ada panel, ada split container, dan yang lain-lainnya. Begitu pula ada penamaan-penamaan dari si control object itu sendiri. Selanjutnya ada menu dan toolbar. Menu dan toolbar ada yang namanya menu strip, ada status strip, ada tool strip, dan yang lain-lainnya. Untuk penamaannya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita ambil contohnya objek menu strip, namanya ya pasti menu strip nantinya. Oke, tergantung dari urutannya. Kalau semuanya pertama kali kita gunakan, ya berarti menu strip 1. Selanjutnya ada data. Nah, di sini untuk data di sini biasanya digunakan untuk menghubungkan ke database. Atau contohnya untuk menampilkan isian dari tabel itu sendiri. Ada dataset, ada data grid view, ada binding source, ada binding navigator, dan yang lain-lainnya. Umumnya yang paling banyak kita gunakan biasanya adalah dataset dan data grid view. Oke, selanjutnya ada komponen. Ini merupakan komponen-komponen tambahan. Contohnya untuk menampilkan waktu. Contohnya kita bisa menggunakan timer contohnya. Selanjutnya ada printing. Ini juga jarang kita gunakan. Ini objek tambahan-tambahan yang mungkin nanti untuk explore. Selanjutnya dialog. Dialog ada beberapa objek yang kita gunakan. Ada color dialog, ada font dialog, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya setelah kita mempelajari tentang objek-objek yang ada di bahasa pemrograman Visual Studio atau objek kontrol yang ada di bahasa pemrograman Visual Studio, nanti tentunya yang harus kita pahami adalah kode program. Dalam hal ini yang disebut dengan source code. Serangkaian tulisan perintah yang akan dilaksanakan jika suatu objek dijalankan. Kode-kode program ini akan mengontrol dan menentukan jalannya suatu objek itu sendiri atau objek lainnya saat program dijalankan. Ini yang disebut dengan source code. Tulisan perintah yang akan dilaksanakan jika suatu objek dijalankan. Oke, selanjutnya ada yang namanya metode. Metode suatu set perintah yang sudah tersedia di dalam suatu objek. Umumnya sebenarnya sudah tersedia. Oke, contoh metode biasanya akan mengerjakan suatu tugas khusus atau aksi tertentu pada suatu objek. Contohnya ketika form akan kita ingin menutup contohnya, menutup form yang sudah kita gunakan. Kita menggunakan contohnya button 1 contohnya. Kita panggil contohnya formnya me dot, pada waktu kita klik dot tentunya nanti akan muncul yang namanya method. Metodenya apa contohnya? Close contohnya. Jadi pada waktu objek tersebut diklik, button tersebut diklik, nanti otomatis form akan menutup sendiri atau keluar dari formnya. Selanjutnya ini untuk metode-metode yang ada di form, ada center to parent, biasanya digunakan untuk menempatkan form yang bersangkutan di posisi tengah contohnya. Selanjutnya ada center to screen, selanjutnya ada close, ada hide contohnya, dan yang lainnya. Ada show dialog. Selanjutnya metode untuk text box. Text box pun ada metode juga yang nantinya bisa kita gunakan. Contohnya clear, agar nanti tampilan dari text box tersebut bersih contohnya atau terhapus isinya. Ada fokus. Selanjutnya ada select. Fokus di sini agar nanti pointernya fokus ke text box tersebut. Ada select, ada send to back, dan yang lain-lainnya. Umumnya yang kita gunakan biasanya kalau nggak clear atau fokus.
Selanjutnya event. Event di sini merupakan peristiwa atau kejadian yang diterima oleh suatu objek dengan tujuan untuk merespon kondisi program atau objek yang lainnya. Oke, ada beberapa event yang nantinya bisa kita gunakan. Yang pertama ada event untuk mouse. Biasanya pada waktu kita klik contohnya salah satu objek yang ada, atau contohnya pada saat kita double klik menggunakan mouse atau drag drop ataupun yang lain-lainnya. Ada drag over, ada mouse down, ada mouse up, ada mouse move dan yang lain-lainnya. Selanjutnya event untuk keyboard. Keyboard pun bisa kita gunakan. Ada event untuk keyboard yang paling banyak biasanya key press. Jadi key press di sini digunakan pada waktu bila sebuah tombol keyboard ditekan atau di enter. Nanti akan muncul yang namanya eventnya. Selanjutnya ada yang namanya key down, ada key up dan yang lain-lainnya. Cuman yang paling banyak biasanya kita gunakan biasanya key press biasanya. Ada event perubahan yang lainnya, ada activate ketika form terjadi bila sebuah form menjadi Windows yang aktif, ada deaktif, selanjutnya ada get focus dan yang lain-lainnya. Oke, ini beberapa event perubahan-perubahan yang bisa kita gunakan. Ada form, ada contohnya load, biasanya pada waktu formnya dijalankan, contohnya ada paint, ada resize, biasa untuk mengubah ukuran dan yang lain-lainnya. Oke, ini event-event yang lain yang mungkin bisa kita gunakan. Ada validate. Selanjutnya kadang-kadang kita butuh yang namanya komentar. Komentar di sini biasanya digunakan untuk memberikan keterangan tambahan terhadap source code yang sudah kita gunakan. Oke, agar nanti kita paham maksud dari source code itu sendiri apa. Komentar pada editor diawali dengan tanda petik biasanya atau apostrof. Tanda petik 1 kalau di bahasa pemrograman Visual Studio. Komentar berguna untuk menulis sesuatu dan baik berupa keterangan tambahan mengenai sintak atau logika atau variabel atau date edit contohnya, atau contohnya create by dan yang lain-lainnya. Ini contohnya. Ini yang disebut dengan komentar. Oke. Ini contohnya yang disebut dengan komentar. Selanjutnya nanti saya akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu bagaimana caranya memulai bahasa pemrograman Visual Studio 2010. Oke, demikian materi penjelasan tentang konsep kontrol objek yang ada di bahasa pemrograman Visual Studio 2010 atau VB.NET. Kurang lebihnya yang nantinya bisa kita gunakan mulai dari contohnya toolbox atau object control yang ada di bahasa pemrograman Visual Studio 2010. Mulai dari ada object common control, ada yang namanya container, data dan yang lain-lainnya. Oke, sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk